Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Ardiansyah. NIM saya 2018 111 224. Saya angkatan 2018 dan saya dari jurusan Sastra Jepang. Kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Sebelum kita mulai, pertama-tama apa sih ragam bahasa itu dan apa aja jenis-jenisnya? Ragam bahasa dapat dikategorikan menjadi 8 bagian, yaitu berdasarkan cara penyampaian komunikasi, kebakuannya, lingkungan fisik, lingkungan sosial, sisi fungsional, media, waktu dan kondisi, dan pesan komunikasi. Kelompok kami akan membahas tentang ragam bahasa berdasarkan sisi fungsional. Pengertian dari ragam bahasa berdasarkan sisi fungsional adalah penggunaan kosakata yang sama namun memiliki arti, makna, atau fungsi yang berbeda. Tergantung dari profesi, lingkungan kerja, atau komunitas yang menggunakan kosakata tersebut. Ada 3 contoh kosakata yang akan saya bahas. Pertama adalah anggur. Siapa sih yang nggak tahu anggur? Buah berbentuk bulat, berwarna ungu, dan memiliki rasa yang manis namun sedikit asam. Namun di bidang medis, kata anggur ini digunakan untuk menamai suatu penyakit komplikasi kehamilan bernama hamil anggur. Fungsi anggur pun bermacam-macam. Selain menjadi buah yang siap dimakan, di daerah Eropa, anggur selalu dipakai dalam pembuatan wine dan produk-produk fermentasi lainnya. Di bidang medis, anggur dan cuka sering digunakan sebagai bahan pengobatan pada zaman Hippocrates. Dan baru-baru ini, mesin bedah canggih milik luar negeri menggunakan anggur sebagai bahan bedahnya. Hal ini dilakukan untuk menyatakan bahwa teknologi sekarang sudah cukup canggih untuk melakukan pembedahan yang rumit sekalipun. Kosakata kedua adalah kopi. Tentu saja kita semua tahu apa itu kopi kan? Minuman yang sangat erat kaitannya dengan pagi hari. Namun, kosakata kopi ini dapat merujuk ke berbagai hal, mulai dari pohon kopi, biji kopi, serbuk kopi, dan minuman kopi. Kopi pun memiliki fungsi lain selain menjadi minuman. Kopi sering digunakan dalam sesajen, yaitu sesuatu yang disajikan kepada makhluk halus. Kosakata ketiga yang akan saya bahas adalah buaya. Secara harafiah, buaya adalah reptil yang tinggal di rawa-rawa. Di lingkungan Betawi, buaya dianggap sebagai hewan yang setia. Hingga ketika orang Betawi mengadakan pernikahan, mereka menyediakan hidangan bernama roti buaya sebagai lambang kesetiaan. Namun, kebanyakan kata buaya sekarang digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif, seperti buaya minum yang digunakan untuk menjuluki orang-orang yang mabuk, atau buaya darat, julukan yang diberikan untuk orang yang mata keranjang. Ya, sekarang sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ramadhani dari Fakultas Sastra. NIM saya 2018 110082. Dan saya di sini ingin memberi contoh-contoh ragam bahasa berdasarkan sisi fungsional. Dan yang satu, sapi. Sapi secara umum adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi yang telah kebiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah dinamakan lembu. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya. Dan keperluan sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya biasanya dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Sedangkan di suku Hindu di India, sapi adalah hewan yang suci. Karena menurut kepercayaan orang Hindu, sapi adalah hewan reinkarnasi Dewa Krishna. Dan oleh karena itu juga orang Hindu di India tidak diperbolehkan memakan sapi. Dan kata yang kedua adalah bintang. Bintang adalah benda yang bersinar di malam hari. Dan bintang juga bisa digunakan sebagai tanda jasa. Oleh karena itu, tanda pangkat perwira militer terbentuk seperti bintang yang berwarna emas. Sedangkan menurut para astronomi, bintang adalah bola plasma yang disatukan oleh gravitasi dan mengalami fusi, yaitu jenis objek astronomi
yang terdiri dari sferoid bercahaya, plasma yang disatukan oleh gravitasi sendiri. Dan itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budin dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2018-110261, jurusan Sastra Jepang, kelas Bahasa Indonesia JPG 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kosakata yang memiliki arti dari berbagai sudut pandang atau aspek atau sisi. Contoh kosakatanya lukisan. Lukisan adalah suatu uluapan emosi yang dituangkan oleh pelukisnya. Dilihat dari sisi dekoratif, lukisan dijadikan sebagai hiasan yang berfungsi untuk mempercantik suatu ruangan. Dari sisi ekonomi, semakin unik dan indah lukisan tersebut, maka harganya semakin mahal. Sedangkan dari sisi supranatural, lukisan dianggap menjadi tempat yang bisa didiami oleh makhluk halus. Contoh kosakata yang kedua ada boneka. Bagi sebagian besar anak-anak atau anak perempuan, boneka merupakan teman bermainnya sehari-hari. Dilihat dari segi ekonomi, semakin bagus kualitas dari boneka tersebut, tentunya harga dari boneka pun mahal atau tinggi. Boneka juga erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Banyak orang yang menganggap atau percaya bahwa boneka bisa didiami oleh makhluk halus. Selanjutnya, contoh kosakata emas. Emas biasanya dijadikan sebagai aset yang dapat digunakan atau bermanfaat di masa depan. Dari sudut pandang olahraga, emas biasanya dijadikan sebagai medali yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan bangga bagi si penerima medali emas tersebut. Emas juga seringkali dijadikan sebagai perhiasan yang berfungsi sebagai pelengkap pakaian atau busana agar semakin cantik. Demikianlah beberapa contoh kosakata dan artinya dari berbagai macam sudut pandang atau aspek menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, saya Michael Gabriel dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan NIM 2017-11-11002. Di sini saya ingin memberikan contoh dari ragam bahasa menurut sisi fungsionalnya. Contoh yang pertama adalah uang. Definisi uang secara umum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang juga didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi modern dan ilmu ekonomi tradisional. Yang pertama adalah ilmu ekonomi tradisional. Dalam ilmu ekonomi ini, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Yang kedua adalah musik.
Definisi musik dari para ahli adalah musik adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua orang di seluruh dunia ini. Musik juga seni yang terkait dengan banyak hal seperti hal yang dapat mengubah pandangan seseorang atau sekelompok orang, serta terkadang dapat menambah wawasan baik tentang musik itu sendiri atau hal lain di luarnya. Dan terakhir menurut para ahli, musik itu juga dapat mempengaruhi semua indera yang kemudian dapat menggerakkan manusia dengan cara berbeda sesuai dengan emosi yang terkandung dalam musik tersebut. Sedangkan dalam sastra, musik merupakan salah satu bentuk penyampaian perasaan dari penciptanya lewat lagu. Musik juga adalah susunan irama-irama yang indah yang bisa mengekspresikan perasaan, pengalaman, jalan hidup seseorang yang diceritakan oleh pencipta musik tersebut. Musik yang terakhir adalah musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama-irama tersebut. Sekian contoh dari saya. Terima kasih.